Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rafael di live Instagram Taman Delta. Dengan konsep yang berbeda, kali ini kita live dengan sedikit editan dan visual yang lebih menarik ya, agar teman-teman di luar sana bisa menikmati live Instagram kita ini lebih bagus, seperti itu, lebih bagus, kemudian lebih menarik ya. Jadi live Instagram kali ini sudah kita lakukan dulu rekaman atau record beberapa hari yang lalu, kemudian kita edit untuk membuat sedemikian rupa sehingga tampilannya jadi lebih bagus ya. Jadi ada border-bordernya, kemudian ada running text ya nanti di bawah ini, kemudian ya pokoknya demi kenyamanan teman-teman menonton dan mendapatkan informasi dari kami. Nah, sesuai janji saya minggu lalu ya, saya akan membahas di live kali ini ya, saya akan membahas tentang kualitas air yang kita gunakan untuk menyeduh kopi atau membuat kopi ya. Nah, karena kopi yang kita minum itu terkandung sekitar lebih dari 90% adalah air dan 10%-nya itu adalah kopi, maka selain mengutamakan kualitas biji kopi yang memang harus itu yang kita salah satu kita prioritaskan, tapi kita juga harus tahu bagaimana kualitas air yang kita gunakan untuk menyeduh. Nah, kali ini yang akan kita ukur hanyalah TDS, tapi informasi yang akan saya berikan terkait standar kopi dari SCAA yang digunakan untuk menyeduh kopi ya, itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama dari bau ya, tidak berbau ya. Untuk bau harus tidak berbau, untuk rasa tidak berasa ya. Kemudian dari TDS-nya atau total dissolved solid ya, total dissolved solid itu adalah jumlah padatan tidak terlarut ya, jadi seperti mineral, kemudian klorida, klorin, nah seperti itu. Nanti itu batas amannya adalah di 75 sampai 250 ppm. Nah, untuk TDS ya, kita gunakan satuan untuk ukurannya adalah ppm atau miligram per liter. Jadi ppm itu adalah part per million ya. Jadi bisa juga 1 per 1 juta ya. Jadi makanya untuk dikonversikan bisa miligram per liter, itu sama dengan 1 per 1 juta. Kemudian satu lagi yang cukup sangat mempengaruhi rasa dari seduhan kopi kita, yaitu pH. pH yang standar yang untuk digunakan seduhan kopi kita itu ada di range 6,5 sampai 7,5, atau bisa kita sebut sebagai pH netral ya, pH netral. Nah, di depan saya ini sekarang sudah saya siapkan beberapa contoh air yang memang di sebelah kiri ini air yang tidak direkomendasikan untuk seduhan kopi ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah air yang direkomendasikan untuk seduhan kopi, dan yang tengah ini nanti akan kita ukur setelah air ini, air yang memang direkomendasikan untuk seduhan kopi, kita rebus atau kita panaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Kemudian kita ukur TDS-nya apakah masih stabil atau berubah. Langsung saja. Di sini saya menggunakan TDS meter TDS 3 ya. Ini teman-teman bisa dapatkan di toko-toko seperti pertanian atau kemudian akuarium ya, karena alat ini memang cukup berfungsi untuk cukup banyak digunakan untuk para petani yang sebagai airnya untuk tanamannya, kemudian air yang digunakan untuk pemeliharaan ikan dan lain-lain. Nah, di sini kita juga gunakan untuk mengukur seberapa bagus kualitas seduhan kopi dengan air yang kita gunakan ya. Nah, ini kita langsung saja, di sini ada on off, kemudian temperatur dan hold ya. Di sini kita ukur dulu TDS-nya dengan satuan ppm ya, dengan satuan ppm kita langsung ukur. Di sini didapatkan ya, dan saya tidak akan menyebutkan mereknya, tapi di sini memang air yang memang sudah kita
gunakan untuk keseharian cupping, daily cupping di Taman Delta, ini dengan TDS 103 ppm atau 103 mg per liter. Jadi itu masih dalam range yang aman atau direkomendasikan oleh SCAA, seperti itu. Kemudian sebelum kita gunakan atau pindah ke air yang selanjutnya, kita perlu bilas air ini dengan air yang memang bukan yang dari kedua ini. Nah, sebelum kita pindah ke air yang selanjutnya akan kita ukur, kita perlu bilas ya, supaya tidak mempengaruhi angkanya. Kemudian kita ini sudah 0 ya, sudah 0. Kemudian kita pindah di air yang tidak direkomendasikan ya. Untuk seduhan kopi akan terlihat TDS-nya sebesar 349 atau tadi 349, 350-an lah ya. Nah, selanjutnya yang akan kita ukur adalah air yang direkomendasikan untuk seduhan kopi. Kita rebus terlebih dahulu. Kemudian kita ukur ppm-nya. Oh iya, untuk mengukur ppm alangkah lebih baiknya kita mengukur dengan jumlah air 1 liter ya. Jadi dengan volume yang sama kita juga akan mendapatkan angka yang lebih fair, teman-teman. Oke, 1 liter. Di sini air sudah saya panaskan. Kemudian kita akan ukur ppm-nya ya, menggunakan TDS 3 sama. Apakah TDS-nya akan masih sama dengan sebelum dipanaskan ya? Ternyata meningkat sampai di angka 218 ya, masih dalam range yang aman untuk digunakan untuk seduhan kopi kita ya. Nah, ternyata setelah kita didihkan ya hingga suhu 100 derajat Celcius, TDS dari air yang kita rekomendasikan ini, yang direkomendasikan oleh untuk seduhan kopi ya, itu meningkat. Karena apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya beberapa faktornya, yaitu ketika perebusan atau proses mendidih air itu larutan yang memang terlarut itu akan menguap dan TDS-nya akan tertinggal atau masih ada di dalam air tersebut. Jadi cukup masuk akal ketika air atau larutan yang terlarut itu menguap, sedangkan yang tidak terlarut itu masih tertinggal di dalam air, maka TDS-nya akan meningkat. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas bukan terkait angkanya, tapi kegunaannya ya, kegunaan dari angka-angka tersebut. Nah, jadi ketika semakin tinggi TDS-nya itu akan lebih direkomendasikan untuk seduhan manual atau tubruk ya. Ini kita bicara masih di dalam range aman yang direkomendasikan oleh SCAA, yaitu di bawah 250 ya. Jadi ketika TDS-nya tinggi itu sangat direkomendasikan untuk seduhan manual atau tubruk ya. Nah, tapi sangat tidak direkomendasikan untuk jika kita gunakan di mesin espresso ya, atau di pemanas air segala macam ya. Nah, itu akan meninggalkan kerak ya dari mineral-mineral yang terpanaskan itu. Biasanya kan kayak di panci ya, itu kan biasanya ada kerak-kerak ya kalau zaman dulu itu ya. Jadi kapur, zat kapur. Nah, itu adalah kalsium, kalium ya, sodium, magnesium dan sebagainya yang menempel pada lapisan alat pemanas. Itu akan berbahaya ketika lapisan itu tertempel atau tertinggal di dalam water tank sebuah mesin espresso ya, di boilernya. Itu akan berbahaya, terutama lebih berbahaya lagi ketika tertinggal di dalam saluran-saluran air
di dalam mesin espresso ya. Jadi itu sangat tidak direkomendasikan menggunakan TDS yang tinggi. Jadi amannya untuk mesin espresso itu menggunakan TDS di bawah 120 ppm ya. Untuk karena ketika kita gunakan TDS itu, ketika dipanaskan di dalam water tank atau boilernya itu meningkatnya tidak terlalu jauh, atau dengan kita bisa katakan tadi di sini adalah 103 ppm. Kemudian setelah kita panaskan, kita mendapat TDS yang lebih tinggi yaitu 218, atau kita bisa katakan peningkatan 2 kali lipat karena penguapan padatan yang terlarut. Nah, seperti itu. Nah, terkait pengaruhnya TDS terhadap rasa ya, rasa seduhan kita. Kita akan bahas dari sisi seduhan manualan ya, jadi kayak manual brew filtering, ya, pour over, V60, kualitas segala macam, sampai ke yang paling manual yaitu tubruk ya. Semakin tinggi TDS-nya ketika air itu mengandung semakin tinggi mineral, pasti akan mempengaruhi rasa, yaitu meningkatnya rasa salty atau sweetness ya, kayak salah satu air mineral yang dijual di pasaran ya, kayak yang ada manis-manisnya. Nah, itu kan karena mineralnya tinggi, jadi itu mempengaruhi rasa dari seduhan kopi kita. Kemudian ketika kita menggunakan air untuk seduhan kita dengan TDS yang rendah atau di bawah 100 ya, itu akan lebih netral ya, netral ketika kita harus menentukan kualitas suatu kopi, karena tidak mempengaruhi rasa. Dan dari segi clean-nya itu juga kita bisa dapatkan seperti itu. Nah, selain yang sudah saya jelaskan tadi ya, TDS, satu lagi yang memang sangat mempengaruhi rasa yaitu pH atau tingkat keasaman ya, dari suatu air. Nah, selain yang sudah saya jelaskan tadi tentang TDS ya, ada satu lagi yaitu yang mempengaruhi rasa dari seduhan kita, yaitu kadar pH yang terkandung dalam air yang kita gunakan, pH ya. Semakin rendah pH itu akan semakin asam, dan sebaliknya semakin tinggi pH akan semakin basah ya. Jadi salah satu contoh-contoh larutan yang asam yaitu seperti citric acid ya, kemudian yang paling gampang yang mudah kita temukan itu cuka. Nah, untuk pH yang tinggi ya, itu yang paling mudah ditemukan di kehidupan biasanya kita, yaitu sabun ya. Sabun itu memiliki basa yang tinggi. Nah, yang direkomendasikan untuk seduhan kopi kita adalah pH netral atau di kisaran 6,5 sampai 7,5. Di situ tidak terlalu akan mempengaruhi rasa dari seduhan kopi kita. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya atau melontarkan komentarnya, itu bisa langsung saja di kolom komentar. Namun saya tidak bisa langsung menjawabnya karena live ini adalah live rekaman. Nah, akan tetap kami jawab lewat Instastory langsung setelah live ini berakhir ya. Jadi teman-teman tetap akan mendapatkan jawabannya langsung ketika teman-teman mendapatkan teorinya atau ilmu yang memang sudah kami bagikan tadi. Oke, sekian dulu live kita hari ini. Semoga sedikit info yang saya sampaikan cukup bermanfaat, dan teman-teman untuk yang ingin memiliki alat ini bisa langsung di toko-toko pertanian atau di marketplace, itu banyak sekali yang jual. Kemudian selamat bereksperimen, selamat membandingkan ya. Semoga info kali ini berguna. Bye guys.